Welcome to our channel. Salam jumpa kembali bersama saya, Pater Irfan, calon Imam Diosesan Keuskupan Agung Pontianak, dalam Renungan Riak Sabda, Kamis 20 November 2025. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini bacaan kitab suci mengisahkan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang menangisi Yerusalem. Pertanyaan refleksi bagi kita, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Setidaknya ada 3 poin yang menurut refleksi para ahli kitab suci menanggapi ataupun merefleksikan mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Yang pertama itu, di mana Yerusalem tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Bisa kita lihat bahwa para ahli Taurat, para pemimpin religius menolak Tuhan Yesus. Nah, inilah suatu ironi yang bisa dikatakan ironi atau tragedi rohani yang menurut kita bahkan seorang religius pun tidak mengenal siapa Mesias yang mereka nantikan. Kemudian poin yang kedua adalah nubuat tentang kehancuran kota Yerusalem, di mana Yerusalem pada tahun atau abad pertama, pertengahan abad pertama tahun 70-an itu dihancurkan oleh Romawi. Ini merupakan bagian dari tanda kutip akibat penolakan terhadap Mesias itu sendiri. Dan poin yang ketiga menurut para ahli kitab suci, di mana ungkapan hati seorang gembala. Tuhan Yesus adalah gembala sejati. Dia menangis sedih bukan karena marah, tapi ungkapan cinta di mana cintanya ditolak. Luka itu meninggalkan luka meskipun tidak berdarah. Ia datang, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, tapi umat-umatnya ataupun orang Yahudi sendiri tidak menerimanya. Ini menyebabkan luka. Saudara-saudara terkasih, pada bacaan hari ini mengingatkan kita sebagai seorang murid. Kita kerap kali dalam hidup kita lupa kepada Tuhan Yesus. Mungkin setiap hari kita membuat Tuhan Yesus menangis. Mungkin setiap saat kita membuat Tuhan Yesus terluka hatinya karena tindakan-tindakan kita, karena kelalaian-kelalaian kita, bahkan karena kesengajaan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam renungan hari ini, saya mengajak kita semua pertama-tama untuk membuka hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, bertobat. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh menolak Tuhan dalam bentuk yang nyata, kebaikan terhadap sesama, perbuatan baik, ataupun perbuatan kasih terhadap sesama yang memerlukan, bahkan kepada orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Ini bisa kita lihat dalam ketika kita membantu orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, bahkan orang anonim di luar sana, kita membantu orang tanpa niat untuk diketahui orang lain. Kemudian juga sebagai murid kita diundang untuk menerima damai. Tuhan Yesus berkata, mereka tidak mengenal damai yang artinya Tuhan Yesus sendiri pembawa damai itu. Tuhan Yesus sendiri adalah sang damai itu. Mereka tidak mengenal. Maka kita diundang untuk mengenal Tuhan Yesus secara lebih dekat. Karena kita sebagai seorang murid Kristus tentunya kita sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kan tetapi karena kelalaian kita, kembali lagi, karena dosa-dosa kita, karena hal-hal yang sejatinya tidak terlalu penting dalam hidup kita, namun kita mengabaikan yang penting, yang utama, yakni Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus mencintai kita tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat seluk-beluk hidup kita. Namun, kitalah yang kebalikannya, kita cenderung tidak mencintai Tuhan Yesus dalam tanda kutip. Kita menyangkal cinta Tuhan dengan sikap hidup kita, hedonisme, tindakan-tindakan yang amoral, tidak sesuai dengan moral Kristiani. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita diajak, kita diundang, marilah kita datang kepada Tuhan.
sebab Ia merindukan kita, sebab Ia menghendaki kita untuk datang kepadanya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, dengan demikian kita tidak lagi membuat hatinya luka, melainkan membuat hati Tuhan Yesus berbahagia melihat kita datang kepadanya, melihat kita pun mencintainya juga. Marilah kita merenungkan ini dalam hidup kita sehari-hari, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati.